Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Hidayati Aziza, student number 2441171 from class MNJ 24C. Today, I will be presenting a topic on sexual violence prevention. This topic is important because there are still many victims who remain silent and are afraid to speak up. I hope that through this presentation, we can all become more aware, more caring, and better understand how to respond to sexual violence. Mari kita mulai dari pengertian dasar dulu. Kekerasan seksual adalah segala bentuk perilaku yang bersifat menyerang atau melecehkan seseorang tanpa izin atau persetujuan. Tindakan ini bisa berupa fisik, ucapan, tekanan psikologis, hingga pelecehan melalui media digital. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak dan martabat seseorang, serta bisa menimbulkan luka mendalam, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk memahami bahwa kekerasan seksual tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana dampak kekerasan seksual terhadap korban. Dampaknya bisa sangat kompleks dan mendalam. Secara psikologis, korban bisa mengalami trauma berkepanjangan, stres berat, depresi, hingga gangguan kecemasan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Secara fisik, korban bisa mengalami cedera, tertular penyakit seksual, dan bahkan kehamilan yang tidak direncanakan. Selain itu, banyak korban yang juga mengalami tekanan sosial, rasa malu, dan ketakutan untuk bersuara. Inilah mengapa penting bagi kita untuk memberikan dukungan dan tidak menyalahkan korban. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam satu bentuk saja, melainkan banyak jenisnya. Yang pertama adalah pelecehan verbal, seperti komentar yang bersifat seksual atau merendahkan. Kemudian ada pelecehan fisik, seperti menyentuh tanpa persetujuan. Ada juga eksploitasi seksual, di mana seseorang dimanfaatkan secara seksual demi keuntungan orang lain. Dan yang paling parah adalah pemaksaan hubungan seksual atau pemerkosaan. Semua ini adalah bentuk kekerasan yang harus dikenali agar kita bisa lebih waspada dan tidak menormalisasi tindakan-tindakan tersebut. Kalau kita atau orang lain mengalami pelecehan, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah tetap tenang dan cari tempat yang aman. Beranikan diri untuk menolak dengan tegas, tunjukkan bahwa kita tidak setuju. Kalau ada bukti seperti pesan atau rekaman, simpan baik-baik. Jangan dipendam sendiri, ceritakan kejadian ini pada orang yang kita percaya, seperti teman dekat, guru, atau keluarga. Dan jangan ragu untuk melapor ke pihak berwenang atau lembaga pendamping yang bisa membantu dan memberikan perlindungan. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang kita mendapatkan keadilan. Kita simpulkan bahwa kekerasan seksual adalah isu serius yang tidak boleh diabaikan. Setiap orang tanpa terkecuali berhak hidup dengan rasa aman dan dihargai. Kita harus mulai dari diri sendiri dengan menghormati batasan orang lain, tidak meremehkan pelecehan, dan berani berbicara jika melihat atau mengalami kekerasan. Mari kita ciptakan lingkungan yang saling mendukung dan bebas dari kekerasan seksual. Ingat, perubahan dimulai dari kepedulian kita. I hope this material is useful and serves as a reminder for us to be more caring and courageous in taking action
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.